Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dwi Yuswanti. Ya, selamat sore juga Pak Imam. Bagaimana kabar panjenengan sore hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa Pak Imam. Walaupun ada Alhamdulillah. sedikit masalah. Ya, nggak apa-apa Bu. Namanya juga kehidupan pasti ada masalah. Nggih. Oke. Untuk anak-anak bagaimana kabarnya Bu di kelas? Apakah Ya, ada alhamdulillah. kendala dalam mengajar? Alhamdulillah anak-anak baik Pak. Namun ya ada beberapa kendala yang akan saya sampaikan ke Pak Imam tentang pembelajaran saya di kelas. Nggih. Monggo silakan Ibu menyampaikan kendala apa yang terjadi di sekolah, di kelas. Nantinya kita sharing hingga bisa menemukan solusi dari kendala tersebut. Terima kasih atas kesempatannya Pak Imam. Nggih. Kendala yang saya alami di kelas itu ketika saya mengajar materi pecahan kepada Nggih. anak-anak. Nah, rupanya pada materi pecahan ini anak-anak sedikit kesulitan, Pak. Karena mungkin kalau saya amati karena daya ingat anak-anak terhadap materi itu sangat pendek. Jadi ketika saya menjelaskan, anak-anak paham dan ketika saya beri soal juga paham. Namun beberapa hari kemudian saya tanya sudah agak lupa. Nah, kemudian beranjak ke materi pecahan yang lain seperti perkalian dan pembagian, anak-anak sudah lupa dengan cara mengerjakan penjumlahan pecahan. Jadi mungkin pemahaman konsepnya kurang seperti itu, Pak. Oke, berarti ada kendala pada saat anak-anak kurang memahami materi karena kendala daya ingatnya yang kurang seperti itu ya. Bagaimana cara Ibu mengetahui kendala tersebut? Terlihat dari mana itu? Saya melihat kendala tersebut ketika saya bertanya jawab dengan anak-anak, kemudian juga saya memberikan soal latihan, kok ternyata saya mengingatkan kembali materi yang lalu, kok sudah lupa, jadi saya mengingatkan kembali, gitu Pak. Nggih. Untuk Bu Dwi, dari kendala tersebut, apa yang Bu Dwi inginkan sehingga mendapatkan solusi? Kira-kira tujuannya apa Bu dari kita berbicara kali ini? Yang saya harapkan melalui saya coach dengan Pak Imam adalah ya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik, kemudian anak-anak lebih memahami materi yang saya sampaikan, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi, Untuk Bu Dwi, apakah kendala yang Ibu alami ini juga terjadi pada materi lain atau dalam kesehariannya mungkin seperti itu? Atau matematika saja? yang saya alami kalau di materi lain mungkin tidak terlalu berat, tapi yang terberat Nggih. ini di matematika ini, materi pecahan terutama Pak. Anak-anak sepertinya Mhm. sangat kesulitan sekali untuk memahami konsep pecahan. Oke, Ibu Dwi, apa yang Ibu telah lakukan sebelumnya sebelum menginjak ke pecahan ini? Mungkin kan sebelumnya ada pecahan senilai, nggih. Ada Nggih. media apa yang Ibu terapkan sebelum menginjak ke materi ini? Mungkin kita bisa mengidentifikasi bagaimana karakteristik murid Ibu seperti itu. Yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran, saya menggunakan media gambar, Pak. Media Nggih. gambar anak-anak mengerjakan soal pecahan, kemudian mencari jawaban yang sesuai dengan gambar yang sudah saya sediakan.
Gitu, Pak. Oke, Menggunakan baik. video, menggunakan PowerPoint juga saya gunakan ketika Oke. menyampaikan materi. Kemudian dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Apakah satu kelas paham semua atau masih banyak yang kurang seperti Ibu dengan media yang pernah Ibu terapkan? Menurut saya posisi saya masih di posisi 6, Pak. Jadi, masih banyak yang belum paham kalau menurut saya. Masih belum banyak yang paham Iya ya, Bu, ya? iya iya, Oke. Pak. Oke, Bu, dari media yang pernah Ibu lakukan, apakah itu berdampak pada murid yang kurang tadi, Bu? Apakah masih kesulitan atau ada dampaknya, Bu? Iya, ada peningkatan pemahaman, namun hanya pada angka-angka kecil ketika saya memberikan soal dengan angka-angka kecil, mereka paham. Namun ketika soal saya tingkatkan kesulitannya ke angka-angka yang lebih besar, itu anak-anak masih kesulitan, Pak. Oke, seperti itu. Iya, Baik, Bu Dewi, dari penjelasan Ibu mengenai kendala dan juga identifikasi tadi, saya mempunyai saran yaitu anak-anak Ibu itu adalah masa operasional konkret, yang di mana anak harus belajar sesuai dengan kenyataan untuk mempunyai pendalaman materi tentang konsep dasar pecahan tadi. Nah, menurut Ibu, yang saya sampaikan tadi dengan karakteristik Ibu tadi, kira-kira ide apa yang akan Ibu kembangkan kalau mengetahui anak-anak itu harus menggunakan, eee, operasional konkret atau kenyataan, seperti itu, Bu? nggih. Menurut saya mungkin karena kondisi kita setelah pandemi ini, anak-anak mengalami lost learning, sehingga seharusnya usia mereka sudah bisa, membayangkan dengan gambar, namun kenyataannya masih kesulitan. Jadi mungkin saya bisa menerapkan saran dari Pak Imam, yaitu menggunakan media konkret sebagai media pembelajaran saya, seperti itu, Pak. Wah, luar biasa. Ibu sudah memiliki ide yang cemerlang, yaitu ide untuk memberikan media konkret. Kira-kira dari media konkret apa? Kan ini materinya pecahan ya, Bu, ya. Nggih Kira-kira Ibu akan menggunakan apa, Bu? Mengembangkannya dalam bentuk apa medianya itu? nggih. Mungkin saya bisa menggunakan kue atau buah semangka yang saya potong-potong, bersama anak-anak sambil saya menjelaskan materi pecahan. Karena kalau misalnya, donat itu atau pizza itu hanya terbatas, Pak. Mungkin angkanya kecil-kecil. Kalau, kita menggunakan semangka atau melon, buah-buahan yang agak besar bisa kita potong lebih banyak sehingga, bisa kita terapkan pada pecahan bilangan yang agak besar. Jadi agar anak-anak lebih memahami Nggih konsep nggih dasar pecahan senilai tadi ya, Bu, ya? nggih. Nggih. Untuk pelaksanaannya kira-kira, individu atau kelompok, Bu, menurut panjenengan yang paling efektif dengan, tadi kendalanya lost learning, kemudian masuk dengan pemahaman anak-anak kurang, kira-kira berkelompok atau individu, Bu? Menurut saya yang lebih efektif itu berkelompok, Kak. Karena, beberapa anak kan juga sudah paham, jadi mereka bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang belum paham. Oke, seperti itu nggih. Nggih. Kira-kira dari rencana yang akan Ibu pakai, yang akan Ibu terapkan tadi, apakah ada gangguan dari, mungkin bagaimana cara membuat medianya atau yang lain sebagainya, seperti itu, Bu? Kira-kira ada kendala atau gangguan untuk tingkat keberhasilan dari ide tersebut?
Kendalanya mungkin ya mengeluarkan sedikit biaya, Pak, kalau kita menggunakan media konkret. Kalau misalnya tidak pakai biaya ya kertas bisa, namun, kertas itu saya rasa agak sulit diterima anak-anak karena kurang menarik. Kalau misalnya Itu ya. kan anak-anak lebih menarik, jadi, membangkitkan juga, rasa senang mereka dulu terhadap pembelajaran matematika. Jadi supaya lebih tertarik, mereka akan lebih mudah untuk memahami. Menurut saya Nggih, begitu, Pak. betul sekali, Bu. Karena anak-anak itu, harus ada yang memotivasi dalam belajar itu. Karena kertas, gambar, ataupun video yang sudah Ibu terapkan ternyata hasilnya masih kurang, sehingga Ibu memberikan ide, menggunakan media konkret, yaitu berupa tadi buah-buahan ya, Bu, ya. Iya, Nggih. Semoga dengan ide tadi bisa membangkitkan motivasi dan belajar anak-anak untuk memahami materi pecahan senilai. iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Gini, komitmen Kira-kira apa? saya ya, Nggih. komitmen saya akan saya terapkan, Mbak. Seperti sarannya Pak Imam, saya rasa sangat, berguna, akan saya terapkan, semoga berhasil begitu, Pak. Semoga anak-anak menjadi lebih paham terhadap materi yang akan saya sampaikan. Akan saya laksanakan, Pak. Siap. Kira-kira siapa yang membantu Ibu dalam menerapkan rencana aksi tersebut? Yang bisa membantu saya tentu yang pertama adalah, rekan sejawat, kepala Ya. sekolah, dan wali murid. Yang pertama saya akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan kendala, kemudian rencana yang akan saya jalankan. Kemudian saya berdiskusi untuk melanjutkan perencanaan pembelajaran dengan teman sejawat. Kemudian tentu berkolaborasi juga dengan wali murid. Karena, peran wali murid sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran dan mungkin bisa membantu juga supaya anak-anak lebih paham, di rumah juga latihan bersama orang tua, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ini Ibu sudah mateng banget ya perencanaannya dari mulai tadi eh, ide, kemudian mengembangkan idenya, kemudian rencana aksinya sampai siapa yang membantu dalam pelaksanaan tersebut sehingga rencana yang akan Ibu lakukan di kelas ini benar-benar menjadi win-win solution terhadap kurangnya ya, kurangnya pemahaman materi anak karena ada kendala yaitu eh, tahap berpikir yang rendah dari loss learning tadi. Oke, Pak. Eh, izinkan Bu Dwi saya menyimpulkan pembicaraan kita hari ini tadi. Eh, yang pertama Bu Dwi tadi sudah mengungkapkan kendala apa yang terjadi di kelas. Ibu Dwi tadi sudah menjelaskan kendala bahwasanya murid panjenengan ada yang kurang dalam memahami suatu konsep dasar materi pecahan senilai. Kemudian Bu Dwi sudah memaparkan penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan selanjutnya Bu Dwi sudah menerapkan ide-ide yang sebelumnya sudah Bu Dwi lakukan, namun hasilnya kurang maksimal sehingga berkonsultasi dengan saya mengenai saran yang apa yang dapat mengembangkan ide-ide tersebut menjadi hal yang baik ke depannya. Nah, kemudian saya memberikan bukan langsung saran gitu tadi, cuma memberikan wawasan bahwasanya anak-anak adalah masa-masa operasional konkret yang di mana mereka lebih memahami tentang materi dengan menggunakan konkret atau benda nyata seperti itu. Kemudian Ibu mempunyai ide yaitu menerapkan
buah-buahan atau yang lainnya sebagai benda konkret yang digunakan sebagai media pembelajaran di kelas materi pecahan senilai seperti itu. Dan Bu Dwi juga sudah berkomitmen terhadap rencana aksi dari panjenengan dan juga dengan siapa yang membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, yang terakhir adalah refleksi dari Bu Dwi. Monggo Bu Dwi, kira-kira dari kegiatan bincang-bincang sore kali ini apa yang ingin disampaikan? Silahkan. Oke, terima kasih Pak Imam. Saya sangat gembira karena pada kegiatan sore ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Dari kegiatan ini saya bisa tercerahkan, saya bisa mendapatkan inspirasi untuk langkah selanjutnya apa yang saya lakukan. Berdasarkan pengalaman pembelajaran kemarin hasilnya kurang maksimal, saya mendapatkan wawasan baru dari Pak Imam dan akan saya terapkan dalam pembelajaran bersama anak-anak. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan saya dan harapan orang tua siswa. Seperti itu. Terima kasih Pak Baik, Imam. baik. Terima kasih juga Bu Dwi. Mungkin itu yang dapat saya berikan pada Bu Dwi mengenai kucing hari ini. Semoga bertambah pada Bu Dwi, terutama yang melaksanakan dan juga yang terutama buat anak-anak kita. Oke. Karena kemajuan dari anak-anak, mutu pendidikan di sekolah kita ini juga tergantung pada guru-gurunya yang inovatif dan juga kreatif seperti Ibu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Ibu Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Dwi, semangat-semangat mencerdaskan anak bangsa. Nggih. Oke, alhamdulillah. Pak Imam, pada sore hari Nggih. ini kita bertemu, kira-kira apa gitu tujuan kita bertemu sore ini? Adakah yang ingin disampaikan Pak Imam pada saya? Ya Bu Dwi, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya terkait akhlakul karimah anak-anak atau budi pekerti ini Bu Dwi. Saya merasakan bahwasanya anak-anak sekarang itu budi pekertinya kurang. Seperti itu, terutama di kelas saya di kelas 6A. Banyak dari anak-anak laki-laki terutama ini terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Seperti itu. Jadi makanan sehari-hari seperti sego pincuk seperti itu sudah sering terjadi di kelas. Padahal tidak kurang-kurang saya itu memberitahu bahwa seperti itu tidak baik. Namun benar-benar lingkungan itu menjadi momok bagi saya karena di sekolah itu hanya beberapa jam, namun di rumah itu seharian bersama lingkungannya dan itu sangat mempengaruhi sekali Bu Dwi. Jadi tujuan saya itu bagaimana sih anak-anak ini setidaknya budi pekertinya lebih baik dari sebelumnya seperti itu Bu. Oke, Pak Imam. Berarti intinya masalahnya Pak Imam adalah siswa yang berperilaku tidak sopan atau berkata-kata tidak sopan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ini menurut Pak Imam penyebabnya adalah lingkungan. Mungkin ada faktor penyebab lain Pak selain dari lingkungan yang Pak Imam amati. Baik Bu. Selain faktor lingkungan Bu, di sini anak-anak itu lebih ke HP Bu. Walaupun di sekolah kita tidak boleh kan anak-anak membawa HP, tapi di rumah kan anak-anak
memiliki HP. Nggih. Ini sempat, saya diskusikan dengan beberapa orang tua yang mengenai hal tersebut. Itu anak-anak jika tidak diberikan HP, dia akan marah, emosi. Jadi seperti itu. Jadi, menurut saya HP ini juga berpengaruh pada emosi siswa, sehingga siswa itu, melakukan hal yang di luar nalarnya gitu. Tidak bisa membedakan ini perbuatan yang sopan, perbuatan yang kurang sopan, ataupun perbuatan yang buruk, seperti itu, Bu. Jadi selain lingkungan juga tentang HP juga. Nggih, karena Oke. anak-anak itu memang, plagiat sejati. Jadi Nah, betul sekali. menirukan apa yang dia lihat di lingkungan dan menirukan apa yang dia lihat di gadget mereka. Memang sudah zamannya kita tidak bisa, eee, menghentikan atau, menolak perubahan. Jadi memang harus tetap mengikuti perkembangan zaman, namun bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru, bisa membentengi anak-anak supaya mereka tahu mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak patut untuk dicontoh. Seperti itu, Bang, nggih. Jadi Nggih, intinya tentang sikap ngoten nggih, Pak, nggih. nggih. Kemudian, kondisi seperti apa yang Pak Imam inginkan kepada anak-anak? Kondisi yang ingin saya inginkan, yaitu kondisi di mana kelas-kelas, pembelajaran itu kondusif dan di dalam lingkungan pembelajaran, ya terutama di sekolahan kita itu tidak ada kata-kata yang kasar yang dibuat itu, eee, umum seperti itu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang jelek seperti itu, sudah mendarah daging terutama di Surabaya sudah tahu Mhm. sendiri. Jadi inginnya itu saya lebih anak-anak itu lebih memiliki kesopanan gitu loh, Bu. Nggih. Nggih nggih. Nggih, Pak Imam, saya paham. Mhm. Iya. Kemudian, sejauh ini upaya apa saja yang sudah Pak Imam lakukan untuk mengatasi masalah kesopanan anak-anak? Baik, yang sudah saya lakukan terutama memberikan kebiasaan ya. Pembiasaan ini, dari sekolah juga sudah melakukan kegiatan 3S, senyum, sapa, salim di pagi hari agar anak-anak itu memiliki sopan santun terhadap guru dan juga, teman-temannya seperti itu. Kemudian di kelas juga saya selalu memberikan anak-anak kata-kata mutiara, yaitu terima Mhm. kasih, maaf, nggih, kemudian, minta tolong. Jadi kata-kata yang sopan itu saya buat kebiasaan, dari anak-anak. Harapannya dari kebiasaan-kebiasaan itu, anak-anak akan terbiasa secara tidak langsung menghilangkan kata-kata yang kurang sopan ataupun tindakan yang kurang sopan, seperti itu, Bu. Jadi masih di kebiasaan, seperti itu. Nggih, jadi Pak Imam sudah melakukan beberapa upaya seperti menerapkan senyum, salam, sapa, kemudian menerapkan yang kedua berkata-kata sopan, memberi contoh mungkin, Pak, ya, lebih Nggih, tepatnya Pak Imam sudah bener. memberikan contoh bersikap dan berkata yang sopan. Harapannya supaya anak-anak bisa melakukan hal yang sama dengan Pak Imam. Namun, tampaknya hasilnya belum maksimal nggih, Pak, nggih. Iya, belum Kelihatannya, maksimal ini, Bu. nggih. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Imam sekarang ini? Posisi saya itu masih di 5, Bu, 5. Uh, Jadi masih sangat kurang sekali ini. nggih, Ini terjadi ini, Bu. Karena, terutama yang laki-laki ini Masya Allah, Bu, ini sekarang diberitahu, besok ngulang lagi. Besok diulang lagi, lusa diulang lagi. Jadi seperti, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi memang sangat mempengaruhi tadi yang saya sampaikan, lingkungan dan juga gadget tadi. Jadi nggih, harapan saya dari 5 ini bisa meningkat paling tidak di kelas saya itu menjadi 9 dulu lah, Bu, seperti itu. nggih, Kalau belum 10 kita 9 dulu. nggih. Karena sudah kelas 6 ini, Pak, nggih. Jadi Nggih, sudah menjadi budaya dan lingkungan memang sangat berpengaruh.
dalam membentuk karakteristik anak. Kalau saya boleh memberi masukan atau ini yang sudah pernah saya lakukan dan berhasil, itu saya menerapkan di kelas saya itu membuat buku pelanggaran, Pak. Jadi ketika saya misalnya mendengarkan siswa saya berkata kasar atau berkata kotor, mengumpat temannya, atau menghina temannya, dalam kata lain membuli, itu saya memberi peringatan pertama sebagai pengingat bahwa kamu sudah melakukan hal buruk yang melukai orang lain, melukai temanmu. Saya tulis di buku pelanggaran, kemudian anak tersebut tanda tangan, Pak. Jadi saya beri tulisan waktunya, jam berapa, ketika pelajaran apa, detail kata apa yang sudah diucapkan, dan itu saya akumulasi ketika buku pelanggaran itu sudah terisi 3 pelanggaran, saya sudah membuat kesepakatan juga dengan anak-anak. Jadi ketika sudah 3 kali kamu melakukan pelanggaran, maka orang tua akan kita panggil. Karena ini berkaitan dengan sikap dan keseharian mereka di rumah juga sangat berpengaruh, maka orang tua juga saya libatkan. Jadi mungkin ini bisa diadopsi oleh Pak Imam, ini hanya saran saja. Seperti itu, Pak. Kemudian, Terima apa kasih, Bu. rencana Pak Imam untuk mengatasi masalah yang panjenengan hadapi ini, Pak? Baik, terima kasih, Bu. Dari sharing dengan panjenengan tadi, saya mendapatkan ide ini, Bu. Kan akan ada buku pelanggaran yang akan saya terapkan di kelas. Nantinya, buku pelanggaran ini akan menjadi acuan saya dalam melihat, mengobservasi tingkah laku anak-anak di kelas. Nggih. Dan harapannya dengan buku pelanggaran ini saya bisa memetakan siapa saja anak yang mempunyai kesopanan yang kurang, siapa anak-anak yang sudah memiliki kesopanan yang lebih. Nantinya dari kesopanan yang kurang ini saya akan mendatangkan orang tua, Bu. Orang tua akan saya datangkan ke sekolah. Nantinya, di situ saya akan berbincang, ya, berbincang tentang masalah yang terjadi dengan anak. Kita kan tidak mengetahui nanti di rumahnya apakah loss juga gitu dengan orang tua ataupun Iya. dipengaruhi dengan lingkungan sekitar. Memang lingkungan sekitar itu sangat menjadi momok bagi murid-murid kita, Bu, seperti itu. Jadi untuk rencana asik selanjutnya saya akan membuat buku pelanggaran yang dapat memetakan sopan santun anak-anak. Kemudian jika memang anak-anak kurang dalam hal kesopanan, maka saya akan mendatangkan orang tua tersebut, mengajak berbincang, dan menemukan solusi bersama dengan orang tua. Jadi terjadi relasi yang baik dengan orang tua. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu, menurut panjenengan, Bu? Nggih, luar biasa sekali Pak Imam rencana panjenengan. Semoga bisa terlaksana dan membawa perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Karena sekarang ini kan yang diutamakan adalah penilaian karakter. Penilaian karakter menjadi penilaian utama pribadi masing-masing individu. Jadi kita sebagai guru juga harus bekerja keras bagaimana memperbaiki karakter peserta didik kita. Kita juga bertanggung jawab penuh apabila peserta didik kita berperilaku kurang baik. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian dari rencana yang Pak Imam rencanakan tadi, kira-kira siapa saja yang akan mendukung dan berperan dalam rencana tersebut? Baik, Bu. Untuk siapa yang membantu saya dalam melaksanakan rencana aksi tersebut, yang berperan yang pertama saya akan konsultasi dengan panjenengan selaku kepala sekolah tentang rencana aksi yang akan saya terapkan. Kemudian saya juga akan belajar dengan tutor sebaya, dengan guru-guru yang senior.
saling sharing mengenai hal-hal yang seperti ini mungkin terjadi juga di kelas lain sehingga bisa menjadi bahan refleksi saya, evaluasi saya untuk perbaikan, dan juga saya juga akan yang membantu saya adalah orang tua. Di sini orang tua sebagai wali murid akan saya datangkan ke sekolah mengenai kegiatan sopan santun yang ada di sekolah yang masih kurang menurut saya. Mungkin itu, Bu. Ada 3 orang yang akan berperan seperti itu. Nggih, luar biasa sekali Pak Imam, semoga berhasil. Oke, kegiatan kita pada sore hari ini izinkan saya untuk menyimpulkan ya, Pak Imam memiliki masalah yaitu tentang sopan santun siswa panjenengan yang panjenengan nilai masih kurang sopan santun dan terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan yang tidak sepatutnya diucapkan oleh anak-anak. Kemudian setelah Pak Imam melakukan pengamatan, ternyata penyebabnya adalah faktor lingkungan dan faktor HP. Kemudahan anak-anak mengakses HP menjadi permasalahan. Nah, inilah dampak negatifnya penyalahgunaan gadget. Kemudian Pak Imam sudah merencanakan solusi yang tadi saya beri gambaran karena saya juga pernah mengalami hal serupa dan sudah saya terapkan berhasil, dan Pak Imam berencana juga untuk menerapkan hal tersebut, dan Pak Imam sudah berkomitmen untuk melaksanakannya, kemudian mengajak pihak-pihak yang terlibat, antara lain yang utama adalah berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua siswa, karena biar bagaimanapun orang tua siswa ini yang berperan sangat penting karena keseharian anak ini juga orang tua, jadi orang tua dan guru harus bersinergi untuk mengontrol anak-anak supaya bisa berperilaku lebih baik lagi. Karena berperilaku lebih baik lagi, berperilaku sopan dan santun akan berdampak sangat baik untuk masa depan anak-anak. Nah, Pak Imam, itu tadi kesimpulannya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak Imam. Bagaimana perasaan Pak Imam setelah melakukan sesi coaching dengan saya? Sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Bu Dwi. Saya sangat bahagia di sini karena saya tadinya sebelum berbicara dengan panjenengan itu mengalami kendala di pembelajaran seperti itu. Saya bahagia karena saya mendapatkan solusi dari kendala saya, yaitu anak-anak yang kurang sopan. Nah, nantinya dari solusi yang saya dapatkan dari bincang kita sore hari ini akan benar-benar berdampak pada sopanan anak-anak, terutama berempat atau mengatakan hal-hal yang kurang sopan tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih sudah memberikan saya saran, masukan, dan juga ini tadi ya, sharing pengalaman seperti itu. Nggih, sharing Terima pengalaman. kasih. Lebih tepatnya sharing pengalaman Pak Imam. Semoga Nggih. bermanfaat dan semoga membawa perubahan yang lebih baik untuk siswa panjenengan. Terima kasih. Saya akhiri perbincangan kita sore ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.